kan diagnosis utamanya ternyata ditemukan tadi ya Cri-du-Chat syndrome. Tapi kelainan penyertanya itu banyak dan ada 15 lebih. Iya. Ya pernah nggak sih nyalahin diri kamu? Ya pernah dong. Ya sempet bertanya-tanya sih standarnya, maksudnya kayak ya kenapa saya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya para sahabat? Senang sekali saya Intan Elita kembali lagi menyapa kalian di Titik Putih session yang kedua. Nah kali ini tentunya Titik Putih masih sama. Kita akan bertemu dengan mereka-mereka yang mempunyai cerita inspirasi yang semoga inspirasinya ini bisa menjadikan pengalaman yang sangat berharga buat kita, menjadi pembelajaran buat kita, dan yang pastinya untuk kita lebih bersyukur lagi akan setiap hidup yang kita miliki. Nah kali ini ada satu orang narasumber atau teman saya, sahabat saya ya, yang susah banget ketemunya ya. Tapi saya tahu dia punya cerita yang sangat powerful ya, luar biasa perjuangannya sebagai seorang ibu. Halo Mbak Nanda, apa kabar? Halo Mbak Intan, akhirnya kita ketemu ya. Akhirnya sehat ya Mbak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Mbak Nanda mungkin aku sedikit cerita nih ke para sahabat nih, kenapa sih Mbak Nanda menjadi salah satu yang dipilih untuk duduk di Titik Putih ini. Karena pertama Mbak Nanda seorang ibu dari 2 orang anak. Nah, anak keduanya Mbak Nanda ini adalah anak yang spesial yang diberikan kepada Mbak Nanda, dititipkan dari Allah. Namun kalau buat saya, karena saya pernah ngobrol dengan Mbak Nanda, saya sangat kagum ya, karena nggak semua orang bisa menjalani ini dengan baik dan nggak semua orang bisa menerimanya dengan baik. Tapi Mbak Nanda aku lihat dia sangat santai dan enjoy banget. Nah, mungkin sahabat pada bingung nih, emang Kirana tuh siapa sih? Kenapa sih? Mungkin bisa cerita sedikit nggak tentang Kirana? Iya, kalau Kirana tuh anak keduaku. Dia lahir tahun 2014 dan waktu lahir kita baru tahu banget bahwa Kirana tuh ada kelainan bawaan lahir. Oke, kelainan bawaan lahir. Jadi waktu itu dia lahir kan nggak nangis nih. Waktu lahir tuh dia nggak nangis? Nggak nangis. Jadi benar-benar pada saat lahir aku nggak tahu, nggak dibawa. Biasanya kan bayinya ditunjukin ke ibunya nih nggak. Ini langsung dibawa pergi. Oh gitu. Ya karena nggak nangis. Jadi benar-benar langsung mungkin langsung dilakukan tindakan yang untuk menyelamatkan nyawa. Harusnya bayi itu harus nangis ya. Sebagai tanda dia bernafas spontan. Ini tuh enggak. Gitu. Nah, terus waktu itu habis dibawa mungkin dilakukan upaya penyelamatan, habis itu tetap nggak ditunjukin ke aku sih, langsung mau dipindahin ke NICU gitu kan. Oh jadi kamu sebagai mamanya juga nggak bisa langsung lihat Kirana waktu baru lahir itu ya? Udah gitu nggak pakai kacamata, pula burem jadi. Jadi makin nggak kelihatan ya? Makin nggak kelihatan ya? Mbak Nanda, Kirana itu memang apa terdeteknya? Nah itu, jadi pas awal sekali dia lahir, yang ketahuan itu diagnosis awalnya tuh Pierrot-Bang. Ada namanya Pierrot-Bang squamous. Itu apa tuh Mbak? Dagunya kecil. Jadi saat setelah lahir kan bapaknya lah yang ikut ngurus ini ngurus itu, terus dia balik-balik dia bilang, katanya pada bilang dagunya kecil. Pirobin kata waktu itu dengarnya tuh pirobin. Apa sih pirobin? Ya, kan aku yang apa sih pirobin? Nah udahlah nggak penting nanti aja lah kita pikirin nama aja dulu. Jadi waktu itu masih kayak gitu ya. Jadi kita punya kasih nama apa? Akhirnya nggak memikirkan kondisi si bayi, cuma mikirin kasih nama apa. Oh, karena belum tahu kondisinya waktu itu. Sampai baru bisa ketemu pertama itu pas jam jenguk. Kan kalau di NICU kan nggak bisa ditemenin ya Mbak. Kita boleh masuk pas jam jenguk aja. Pas jam jenguk pertama, jadi kalau nggak salah dia lahir jam berapa ya? Aku lupa juga lahir jam berapa. Pokoknya pas jam jenguk pertama itu agak siangan tuh baru bisa ke NICU, baru ngeliat. Kecil gitu kan, terus ada selang di mulutnya, ada jarum, alat pantau segala. Terus memang sih pas ketemu dokter juga bilang sama, Bu ini dagunya kecil ya, pirobin. Tetap aja aku masih nggak nyaman apa sih pirobin. Belum ya pirobin tuh apa ya, kayak nama orang ya. Nah iya, pirobin apa sih pirobin? Akhirnya aku carilah pirobin apa sih. Aku nyari tuh, seingat aku waktu itu pirobin, ya zaman sekarang kan Google apa aja bisa ya. Aku Google pirobin dagu kecil. Ternyata muncullah si Pierrot-Bang itu. Katanya baca tuh Pierrot-Bang. Bahasa Prancis agak susah ya. Bahasa susah ya. Itu ternyata ini udah gitu. Waktu itu tuh tahun 2014 ingat aku tuh artikel pun nggak banyak, belum terlalu banyak. Waktu itu nemu yang bahasa Indonesia 1.
Terus tulisannya nanti dagu kecilnya akan berkembang sendiri di usia sekitar 18 bulan. Jadi waktu itu masih yang jadi kayak gampang. Gitu. Nanti akan seperti biasa nanti, gitu kan. Udahlah ini mah bisa gitu kan. Nanti dia berkembang sendiri kalau dia apa-apain. Jadi kayak masih meremehkan sih. Ya udah, tapi memang waktu itu yang diagnosis awalnya tuh itu. Cuma Kirana dirawat total sekitar sebulan. Sebulan tuh dari habis melahirkan total dirawat sebulan. Dia dirawat sebulan, mulai dari NICU 4 hari, terus turun kan begitu, terus sempat infeksi segala macam, ya mondar-mandir aja sampai sebulan. Pulang dari NICU itu, yang kita bawa pulang diagnosisnya yaitu PRS-nya, terus ada kelainan jantung bawaan (PJB), sama pendarahan retina. 3. Jadi ada 3. Yang doang. 3 doang ya. Luar biasa. Soalnya kelanjutannya banyak. Jadi begitu awal dibawa pulang tuh sudah terdetek ada 3 tadi ya, yang harus diterima nih oleh ibu baru melahirkan ini ya. Tapi Mbak, sebelum kita bahas lagi tentang Kirana dengan sindromnya gitu ya, emang waktu hamilnya tuh ada perbedaan nggak sih sama waktu kakak gitu? Enggak sih, sebenarnya enggak. Maksudnya nggak ada perbedaan signifikan ya. Standar lah ibu hamil. Maksudnya untuk kegiatan pun aku waktu hamil Kirana tuh masih normal, biasa. Masih waktu itu masih ngantor malah. Jadi masih aktivitas masih biasa aja. Aktivitas biasa. Cuma waktu itu ngerasanya tuh kayak kalau naik angkot yang banyak guncangan itu jadi mual ya, kayak gitu aja. Maksudnya kan itu kan hal yang wajar biasa ya gitu. Maksudnya kan. bukan keluhan spesifik mengarah ke sesuatu yang aneh-aneh gitu kan. Standar lah, aku pikir ya standar lah, apalagi umur juga nambah. Terus kalau berdiri agak lama jadi pusing misalnya gitu kan. Biasanya enggak. Tapi kan kita kan kalau hamil tiap bulan suka dicek tuh kan ke dokter ya, USG kan. Itu enggak kedetek? Enggak. Cuma pas, aku lupa sih detailnya, pas kandungan bulan keberapa, USG itu mulai dokternya kayaknya agak kecil deh gitu. Agak kecil kayaknya. Cuma kan dokter juga nggak bisa saat itu dia lihat kayaknya agak kecil terus dia bilang IUGR tuh kan nggak bisa. Jadi dia pantau, dia saranin ya standar lah, kalau dibilang berat janinnya dikit ya suruh makan, makan es krim, makan apa lagi ya, telur, alpukat yang kayak gitu-gitulah. Sebenarnya aku bisa bilang ini jeleknya ya. Jadi waktu itu kan namanya di NICU, waktu itu ada berapa dokter yang nanganin, kalau nggak salah di NICU aja ada 3, gonta-ganti gitu kan, kita kadang-kadang ketemu terus gonta-ganti. Kalau aku tuh tanya, jadi di awal-awal kehidupan Kirana tuh aku ketemu dokter banyak lah ya gitu. Kira-kira di awal itu ada 7 dokter anak, ada yang subspesialis juga. Jadi setiap kali ketemu dokter aku pasti tanya, apa sih yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki kondisi anak ini? 5 diantara bilang nggak ada. Nggak ada yang bisa dilakukan, susah sindrom sih. Gitu. Waktu itu apa sih yang kamu rasain begitu tahu bahwa anak kamu istimewa dengan berbagai macam deteksi ya kan dari dokter dari awal lahir, dan bilang nggak ada yang bisa kamu lakuin, tuh yang kamu rasakan apa? Kalau pas awal banget, karena tahu dia nggak nangis langsung dibawa ke NICU, awal banget tuh aku rasa standar ya, maksudnya kita siapa sih yang terus hip-hip hore, udah tahu anaknya masuk NICU terus pas dilihat juga selang, jarum gitu, pantau tempel gitu, terus tidur di inkubator, nggak bisa kita bawa pulang, nggak bisa kita gendong, nggak bisa, cuma bisa nyentuh tangannya dari bilik pintu inkubator di samping itu, cuma itu doang, nggak bisa digendong, nggak bisa dipeluk, nggak bisa disusuin, nggak boleh gitu kan. Itu apa yang kamu rasakan tuh? Ya sempet bertanya-tanya sih standarnya, maksudnya kayak ya kenapa saya? Sempat ada yang masa itu ya? Sempat, kenapa aku gitu loh, kenapa aku. Tapi kenapa akunya bukan gara-gara dia begitu, Mbak. Tapi karena apa sih, aku kan udah waktu itu punya komunitas buat ibu menyusui, jadi kenapa aku ya gitu kan, aku kan punya komunitas buat ibu menyusui, kenapa aku dikasih anak yang nggak bisa nyusu gitu kan. Apa katanya ini nanti, itu membernya udah banyak waktu itu, tambah cinta waktu itu membernya udah di atas 20.000 apa udah 60.000-an deh, aku lupa. Apa kata dunia gitu. Nanti kalau aku nggak berhasil menyusui dia gimana gitu kan, aku foundernya, aku kan harus memberi contoh dong gitu. Tapi terus ya mungkin nggak lama sih, alhamdulillahnya nggak lama Mbak, nggak lama. Ya pernah nggak sih nyalahin diri kamu? Ya pernah dong. Berarti itu titik yang kamu alami ya? Pernah. Tapi kalau aku tuh istilah gini,
kita tuh kan nggak bisa terus-menerus berada kondisi di titik atas. Pasti naik turun. Ya nggak apa-apa naik turun. Jadi kayak pada saat tertentu bahkan merasa down. Apalagi Kirana penyakitnya banyak, kelainannya banyak. Jadi istilahnya kita udah kayak stabil, ke dokter ada temuan baru. Jadi kayak tung bola gitu. Jadi dari 3 itu masih berkembang tuh? Banyak. Total ada berapa sekarang? Dalam maksudnya nggak tahu ya, lebih dari 15 lah gitu. Lebih dari 15. 15 kelainan gitu ya, sindrom ya, yang ada yang bukan sindrom, jadi kelainan-kelainannya itu kan diagnosis utamanya ternyata ditemukan tadi ya Credussia syndrome. Tapi kelainan penyertanya itu banyak dan ada 15 lebih. Iya. Ada lebih dari 15. Jadi gimana Mbak? Maksudnya pada saat kamu tahu nih, oh kelainan udah 3, tiba-tiba dengan bertambahnya tahun kan ada lagi kelainan keempat, kelima sampai sekarang 15. Gimana sih Mbak berdamai? Buat aku kan maksudnya itu tentu nggak mudah ya di jalannya, tapi sampai di titik aku lihat Mbak Nanda bisa. Alhamdulillahnya nggak lama setelah Kirana lahir, aku tuh ya tadi tuh yang bertanya-tanya kenapa why me gitu loh, kenapa aku? Tapi di saat yang sama, nggak lama dari situ di saat yang sama aku kayak mendapat jawaban ngadi-ngadi sendiri kali jawabannya, nggak tahu juga. Cuma aku ngerasa bahwa oh mungkin Tuhan mau saya membawa berita ini untuk orang lain. Katanya, justru pesannya ya? Ya, mungkin Allah mau aku membantu orang lain lagi dengan hadirnya yang unik seperti ini. Dengan hadirnya Kirana yang ternyata informasi aja aku susah dapetnya gitu kan. Karena kelainannya aja sampai 15 tuh kan. Ya, itu dia lah. Nah, itu juga itu salah satunya Mbak. Akhirnya ketika ketemu teman-teman yang lain, kadang-kadang kan ada yang nanya dong, anak aku kelainannya ini, ada nggak yang sama aku? Kirana gitu kan. Jadi maksudnya untuk berbagi pengalaman pun kita jadi punya banyak stok. Kesulitannya apa Mbak pada saat membesarkan Kirana? Kan Kirana sekarang berarti usia 10 tahun, tumbuh kembangnya gimana nih? Lambat semuanya. Kan udah bisa komunikasi? Belum. Kalau pertumbuhan terhambat sudah dari di kandungan. Jadi sekarang dia umur 10, kira-kira gini, dia ukurannya kecil kayak umur 6 tahunan. Jadi dia kalau pakai baju, sebenarnya lebih kecil dari 6 tahun lagi karena langsing. Jadi kalau dia pakai baju kan dia suka pakai jumpsuit tuh yang terusan. Soalnya kalau nggak nanti sembarangan dia buka. Itu kalau jumpsuit yang ada tutup kakinya, pakai size 6 tahun tuh masih mau. 6 tahun, 7 tahun usia tuh masih 10 tahun ini ya? Iya. Kalau apa? Kalau nggak pakai tutup kaki yang 4 tahun juga masih muat. Serius? Serius, karena langsing. Oh, jadi dia untuk berjalan pun belum? Jalan juga belum. Bicara, jadi dia masih full nonverbal, masih full butuh bantuan, belum bisa mandiri. Dia masih belum bisa jalan. Terus verbalnya juga belum, sama instruksi juga belum sepenuhnya manut, makanya belum sekolah. Ini jadi mamahnya Masya Allah ya, luar biasa mendampinginya ya. Menjadi samsak di rumah. Harus mendampingi ya. Ini menarik nih, akhirnya kamu menerima dan menyatakan bahwa oke, ini perjalanan panjang buat saya. Itu mempersiapkan diri kamu gimana Mbak? Karena tahu akan ada Kirana yang butuh dirimu sebagai support system. Enggak pakai persiapan macem-macem sih Mbak. Mungkin karena nggak tahu ya. Aku pikir mungkin apa karena dulu aku atlet bela diri gitu. Dimana kita kayak ditanamkan ya, lo siap nggak siap harus siap. Mau di depan lawan lu segalak apapun, sejago apapun, hadapin. Jadi mungkin di situ ya. Aku nggak ada persiapan khusus. Jadi waktu itu pasti ini akan menjadi perjalanan panjang. Yang aku lakukan adalah kita mulai deh dari nol lagi, konsultasi lagi. Ya diurus BPJS-nya Mbak. Tadinya nggak mau kan, males mondar-mandir. Jalan panjang ini harus dilakukan. Pakai BPJS aja deh. Kita diurus lah itu. Tapi ada nggak sih kan sebagai orang tua berkebutuhan khusus gitu ya. Terus suami dan alhamdulillah juga memberikan support ya, luar biasa ya suami ya. Nah pernah nggak sih ada pandangan dari orang sekitar, keluarga yang justru bukannya positif malah jadi energi negatif? Kalau keluarga sih alhamdulillahnya oke-oke aja sih. Tapi kalau dari masyarakat umum ya ada Mbak, kenyang lah. Yang paling sering tuh apa? Yang paling sering dan menurut kamu kayak gini kok tega banget ya. Ada orang bisa melemparkan kalimat itu kepada kita yang lagi survive di area itu. Nah tapi aku nggak pernah merasa sampai kayak gitu. Jadi nggak tahu ya. Mungkin kalau aku pikir
sepertinya ketika kita sudah full ikhlas menerima dan mengakui ya, kadang-kadang kita bilang menerima, tapi ketika dibilang anaknya sakit, kita nggak bisa terima. Jadi aku rasa mungkin kita perlu menerima dan mau mengakui, oke, anak aku kondisinya gini. Jadi kayak misalkan ada orang bilang, Bu, maaf Bu, anaknya kok kayak orang gila ya. Emang ada yang sering ngomong kayak gitu? Wah, pernah. Serius? Ada banget. Dibilang itu orang kenal gila. Apa nggak kenal? Nggak kenal dong. Nyeletuk aja. Nyeletuk aja. Tapi maksudnya gini loh, kalau aku pikir kemungkinan menggunakan diksi itu kan emang dia nggak tahu lagi kata-kata lainnya itu apa. Ya kan. Yang hebat tuh kamu yang merespon itu. Gila, cacat, idiot, itu biasa. Dan bahkan nih kemarin baru ada nih yang bertanya, apa ya, bagaimana perasaannya memiliki tiket surga? Menurut aku sih sebenarnya ini hal yang nggak penting juga ditanyain, karena menurut aku tiket surga itu nggak harus anak seperti ini. Kita bisa dapat tiket surga dari mana aja, anak manapun gitu kan. Dan dia, walaupun dia mungkin gitu ya, karena dia nggak bisa bedain baik buruk, aku pikir mungkin aja dia nantinya akan masuk surga. Tapi kita orang tuanya belum tentu loh. Nah kalau kita abaikan gimana? Luar biasa ya, Masya Allah. Gitu kan? Mbak, aku mau tahu deh, arti Kirana buat kamu. Kirana itu mengajarkan sangat banyak makna kehidupan. Dengan dia yang kayak begitu, dengan klienannya yang banyak, sebenarnya kan yang kalau mau ngomong sakit dan menderita, yang paling menderita ya dia. Yang bolak-balik ditusukin, yang bolak-balik harus diperiksa, yang bolak-balik harus masuk ruang operasi, yang bolak-balik harus diterapi sampai nangis-nangis misalnya, itu kan dia. Aku kan cuma dampingin doang, cuma bawa ke sana, bawa ke sini, mikirin gimana perjalanannya, mikirin pembiayaannya bagaimana, kan begitu aja. Mikirin kira-kira kita mau kemana lagi. Tapi yang mengalami penderitaannya tuh Kirana. Tapi dia sama sekali tidak menunjukkan penderitaan. Itu yang aku lihat. Jadi kadang-kadang aku pikir kita bilang, kasihan ya dari lahir udah kayak gitu. Tapi aku pikir-pikir lagi, kasihan ya kita tuh loh yang kasihan, dia makanya happy aja gitu kan. Dia nggak kelihatan. Aku jarang banget ngelihat Kirana sedih dan dia anak yang sangat riang gitu. Kalau kita lihat kan sepertinya Kirana nggak mengerti, sepertinya ya tampak kasat mata. Tapi sebenarnya kan gimana pun juga kan fisik yang terbatas tapi hati kan itu bisa menangkap rasa ya gitu ya. Kalau misalnya Mbak Nanda aku kasih kesempatan karena sebenarnya Kirana ada di sini nih para sahabat ya. Jadi pas banget sebenarnya di balik kamera ini adalah Kirana gitu. Kirana sayang boleh ya. Berarti kan dalam satu tubuh Kirana ini ada 15 kelainan yang terdetek sampai hari ini ya Mbak ya. Nah ini yang akhirnya membuat kamu bikin IC4RD. Bener ya kali ini ya? Ya. Itu sama ya, kamu bikin komunitas yang isinya ibu-ibu yang memang anak-anaknya kurang lebih sama dengan Kirana? Enggak sama persis ya, cuma maksudnya memang penyintas penyakit langka. Anak-anak dengan penyakit langka. Tapi juga nggak khusus penyakit langka sih, ya sindrom macam-macam sih, berbagai diagnosis gitu. Karena prinsipnya kan kalau menurut aku, ya kita kan mau saling support ya, mau saling memberikan informasi, memberi dukungan. Jadi ya nggak harus tertutup hanya untuk yang langka aja. Karena kadang-kadang yang nggak langka juga bisa aja dia ternyata ada bagian dari kelainannya yang termasuk langka, misalnya kan kayak DS kan nggak langka, Down syndrome nggak langka, tapi kan mungkin dia microcephaly yang masuk langka, kayak gitu-gitu. Mamanya kayaknya udah biasa ya mamanya. Ini Masya Allah loh, kamu begitu sampai di penerimaan kamu akan sesuatu itu cukup luar biasa ya, sehingga dia berdamai dengan kondisinya itu juga luar biasa. Nah, mungkin ada nggak sih yang pengen Mbak Nanda sampaikan untuk Kirana? Nih aku masih pengen kamu menyampaikan sesuatu ke Kirana. Harapan-harapan besar untuk Kirana di masa depan. Karena kan Kirana ini udah mulai masuk di usia-usia mau puber ya. Udah remaja. Udah remaja ya gini udah ya. Umur 10. Ada nggak sih? Ya, biasanya sih aku sering bilang Kirana nanti kalau udah gede, mudah-mudahan Kirananya selamat, dijauhin dari yang buruk-buruk, dari orang-orang jahat. Terus Kirana nih, orang-orang nggak boleh sembarangan pegang-pegang Kirana.
Nanti kalau ada orang nggak dikenal pegang, Kirana tendang aja yang kenceng. Tetep ya. Cewek ya soalnya. Tetep mama ngeluarin ini ya, ilmunya ya. Iya, soalnya mantep banget loh udah nendang loh. Oke, terakhir nih Mbak, mungkin ada nggak yang ingin kamu sampaikan kepada para orang tua nih, Mbak Nanda khususnya ya, yang mungkin mengalami situasi yang serupa dengan Mbak Nanda saat ini, supaya bisa se-enjoy ini loh bersama dengan Kirana. Mungkin di luar sana banyak yang belum nerima, denial dan lain. Silakan. Iya. Boleh kesini. Dede kenapa? Ada suaranya. Iya. Kalau aku sih cuma mau menyampaikan bahwa anak-anak seperti ini yang berkebutuhan khusus, baik itu yang berpenyakit langka atau enggak, baik itu yang kondisinya masih cukup baik, atau yang gradasi ringan ataupun yang cukup berat seperti Kirana, baik yang dia nantinya bisa mandiri dan bisa berprestasi ataupun yang tidak misalnya, bagaimanapun kondisinya mereka, ya mereka tetap manusia. Manusia yang punya hak untuk kita terima, kita sayang, dan kalau namanya anak kita ya tetap amanah dari Allah. Jadi ya kita rawat sebaik mungkin karena bagaimanapun buruknya kondisi si anak, dia tetap punya hak kok untuk menikmati hidupnya dengan kualitas hidup yang terbaik. Jadi memang pun untuk Kirana pun aku pun targetnya udah ke situ sih. Jadi bukan yang dia mau sembuh seperti anak-anak normal lainnya. Kalau aku sih udah enggak. Jadi memang targetnya lebih ke mengoptimalkan kualitas hidup Kirana dan potensi hidupnya. Jadi pun misalnya nanti di masa yang akan datang, misalnya dia tetap nggak bisa bicara, misalkan dia tetap nggak bisa berjalan, tetap dia misalkan nggak bisa sekolah, nggak bisa jalan, ya nggak apa-apa. Kita udah usahakan kualitas hidup terbaiknya dia dan itu yang terbaik. Dan kita nggak menyerah untuk itu. Yes, good. Itu sih. Oke. Oh, kasih semangat dong ke mama-mama di sana dong. Semangat tuh aku sih. Oke. Dan kalian nggak sendirian itu aja. Itu dia ya. Nggak sendirian. Karena sendiri itu yang buat kita bingung ya. Tapi yang perlu dipahami bahwa kita tidak sendiri. Langka kalau sendiri, kalau rame-rame ya banyak. Oke, Mbak Nanda makasih banyak sharingnya, Kirana makasih banyak untuk kehadirannya di sini. Sahabat Titik Putih, banyak hal yang bisa saya tangkap di bincang-bincang saya dengan Mbak Nanda kali ini. Bahwa terkadang kita untuk menerima sesuatu itu memang nggak mudah. Tapi kalau kita selalu denial, kita akhirnya nggak bisa menemukan jalan keluarnya. Satu kata dari Mbak Nanda yang saya ambil adalah, ya udah, ini harus saya jalani dan hadapi. Kata hadapi itu menunjukkan bahwa segala sesuatu itu pasti ada jalan keluarnya. Gak mudah, tapi bukan berarti tidak bisa. Gak selalu harus dibalut kesedihan, gak harus selalu dibalut dengan hal-hal yang kesannya kenapa aku, tapi ternyata dari hal-hal yang dilihat tidak baik oleh banyak orang, banyak hal bahagia dan baiknya kok. Yang terpenting adalah menerima kondisi dan improvement. Terima kasih banyak, nanti kita ketemu lagi ya di Titik Putih selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih loh.